Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Jadi, fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi agar supaya program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti. Mengurangi kesalahan dan mudah dari kesalahan dan lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh program sederhana. Jadi, misalkan kita akan membuat sebuah program kuadrat. Kita coba running kuadrat. Di sini hasilnya akan input dikali input. Di 12 dikali 12 hasilnya adalah 144. Nah, bagaimana kalau kita misalnya ingin membuat program yang sama di bawah? Misalnya kita akan menggunakan input yang berbeda atau semacam-macamnya. Nah, kita tidak mungkin saja kita akan menulis seperti ini, tapi akan membuang-buang waktu menulisnya lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan namanya sebuah fungsi. Fungsi yang kita pelajari adalah fungsi non-void. Nah, apa itu fungsi non-void? Fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hal proses function tersebut. Nah, misalnya saya ingin membuat integer, tekanan di sini contohnya kuadrat nih. Kita akan membuat yang kuadrat ya. Kuadrat dari misalnya kita beri x itu. Nah, di dalam sini kita berikan sesuai dengan cara yang kita inginkan. Nah, misalnya kita akan membuat, kita beri saja int y. Y adalah x dikali dengan x. Nah, perbedaan dari non-void dan yang lainnya, kita di sini menggunakan namanya return. Nah, returnnya kemana? Returnnya ke y. Jadi saat inputnya dimasukkan dan diproses di sini, maka nilai y-nya ini akan dimasukkan ke dalam integer kuadrat di sini. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan input kali input lagi. Kita tinggal memanggil fungsi di sini, yaitu kuadrat. Nah, kuadrat inputnya mana? Inputnya kita dari sini. Int x ini ya. Int x adalah input. Maka kita beri input. Nah, tinggal plot hasilnya sama. Ini coba kita running-kan. Nah, kuadrat dari 12 sama persis. Mungkin supaya kita kelihatan gitu ya, coba di sini akan memanggil contoh seperti itu ya. Kalau kita benar-benar menggunakan fungsi ini, running atau tidak. Ini oke, kuadrat dari 12. Nah, contohnya keluar. Nah, jadi di sini benar-benar dipanggil dari sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan input kali input lagi di sini. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kalau di sini inputnya ada 2? Kita bisa membuat 2 langsung. Oke. Di sini saya akan mencoba apa ya? Misalnya kita perkalian gitu ya. Perkalian.
kita kasih INTM sama INTN. Oke. Nah, di sini misalnya R seperti itu. R adalah M ditambah perkalian dikali N. Nah, kita return ke R itu. Oke. Jadi inputannya akan diberikan M dikali N lalu dimasukkan ke R, dan ke ini akan kembali masuk ke sini di enter kalian. Oke, misalnya kita akan membuat lebih dahulu ya. Kita nilai dari A. Kita kasih dulu di sini A dan B ya. Oke. Lalu kita masukkan apa ya? F dan G deh. F. Oke. Oke, yang ini G dan nilai B-nya. Oke. Lalu kita kasih misalnya di sini hasil 2. Kita tinggal taruh di sini hasil 2. Kemudian kita panggil di sini perkalian dari F dan G. Maka tinggal kita panggil hasil 2 itu. Save dan coba kita running-kan. Oke, yang tadi misalkan nilai A misalnya 5 kali 5. Nah, hasilnya adalah 25. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk yang non-void. Nah, gimana kalau dengan yang non-void? Non-void itu fungsi yang tidak mengembalikan nilainya. Tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari proses fungsi tersebut. Nah, misalnya kita ingin mengeluarkan sebuah string aja, kata-kata seperti itu. Nah, di sini kita beri lagi. Misalnya void hello. Di dalamnya kita beri string terima kasih. Ya, seperti ini aja. Kita nggak pakai return di sini lagi karena tidak ada nilai di sini, karena void itu fungsi yang kosong, di dalamnya tidak terdapat apapun. Jadi void itu kosong, benar-benar kosong. Untuk memanggilnya sama, kita tinggal hello seperti ini saja. Save. Nah, kita save, kita coba running kan. Oke, ini yang tadi 5. Dah, terima kasih. Nah, jadi setiap kita ingin memunculkan terima kasih, kita tinggal panggil aja hello di sini. Tidak perlu kode terima kasih lagi, kita tinggal panggil fungsi dari hello tersebut. Sudah, seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.